Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad Rizky Timardianto dengan 3 digit NIM terakhir 077. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu inverse kinematik yang saya telah pelajari sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah inverse kinematik. Inverse kinematik adalah studi tentang gerak tanpa mempertimbangkan penyebabnya gerak, seperti gaya dan torsi. Kinematika inverse adalah penggunaan persamaan kinematik untuk menentukan gerak robot untuk mencapai posisi yang diinginkan. Misalnya, untuk melakukan pengambilan sampah secara otomatis, lengan robot yang digunakan dalam jalur produksi memerlukan gerakan yang tepat dari posisi awal ke posisi yang diinginkan antara tempat sampah dan mesin produksi. Ujung lengan robot yang memegang benda disebut sebagai end effector. Konfigurasi robot adalah daftar presisi sambungan yang berada dalam batas posisi mode robot dan tidak melanggar batasan yang apapun yang dimiliki oleh robot gitu. Nah, invest 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 kinematik ini menggunakan rumus sederhana yaitu rumus trigonometri. Yang di mana trigonometri adalah merupakan cabang ilmu matematika yang membahas tentang hubungan sisi serta sudut yang ada pada segitiga. Hubungan tersebut umumnya disebut sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan juga tangen. Dengan memahami perbandingan ini, Gramet bisa menghitung panjang sisi sebuah segitiga walaupun hanya hanya mengetahui panjang dari salah satu sisi dan sudutnya saja. Di sini adalah rumus dasar trigonometri yang di mana itu ada 6 rumus dasar. Yang pertama sinus alfa sama dengan sisi depan sudut alfa, yang mana sisi depannya adalah ini, dan dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya itu adalah sisi miring dari alfa itu adalah C. Oke, jadi rumusnya adalah A dibagi C. Lalu kosinus alfa adalah sisi samping sudut alfa. Sisi samping sudut alfa itu adalah ini. Sisi sampingnya di bawah ini sisi samping. Lalu dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi miringnya sama kayak tadi, C. Lalu yang ketiga tangen adalah sisi depan sudut alfa. Sisi depannya adalah ini. Ini nih, sisi depannya adalah A. Lalu dibagi sisi di samping sudut alfa, yaitu sisi sampingnya di sini, sudut sisi sampingnya. Lalu cotangen alfa sama dengan sisi samping sudut alfa. Sisi samping sudut alfa ini adalah B. Dan sisi di depan sudut alfa adalah A. Lalu secant ada sisi miring dibagi sisi di samping sudut alfa, sisi miringnya adalah C, dan sisi sampingnya adalah alfa, B, sisi sampingnya, sudut sampingnya maaf. Lalu cos ekan, itu sisi miringnya adalah C, lalu sisi depan sudut alfa ini adalah A. Lalu ini adalah salah satu contohnya, di mana gambar di atas menunjukkan tentang bagaimana mekanisme yang terjadi pada inverse kinematik robot planer 2 DOF, di mana inverse kinematik digunakan untuk mencari besar dan resultant join yang diperlukan untuk mencapai posisi objek. Input yang diberikan merupakan posisi X0 dan Y0 yang hasilnya berupa besar sudut delta A dan theta A dan theta B2. Penentuan nilai sudut theta ini dapat mencari melalui rumus-rumus berikut. Theta 2 sama dengan X0, Y0 sama dengan cos min 1 dalam kurung X 0 pangkat 2 ditambah Y 0 pangkat 2 dikurang L 1 pangkat 2 dikurang L 2 pangkat 2 dibagi 2 dikali L 1 dikali L 2. Lalu cos theta 2 sama dengan X 0 pangkat 2 dibagi Y 0 pangkat 2 dikurang ini. Lalu theta 1-nya sama dengan X 0 kali Y 0 sama dengan tan minus 1 dalam kurung X 0 bagi Y 0 minus tan minus 1. Lalu L 2 sin theta 2 dibagi L1 plus L2 cos theta 2. Yang dimana sinnya adalah ini, theta 2 sama dengan akar pangkat 1 dikurang cos 2 theta 2. Nah, lalu ini adalah two-dove robot inverse kinematic simulation most control in position. Yang pertama ini adalah biru. Biru ini disebut dengan Angel 2, yang dimana panjangnya 100 cm. Yang juga ini warna hijau adalah Angel 1, yang dimana uh, sumbu N efektor X itu yang diwarnakan dengan warna ini hijau, dan yang N efektornya diwarnakan dengan warna biru yang dimana di ujungnya lalu di sini berarti kita menemukan sudutnya itu adalah untuk X-nya itu adalah 144,4 dan untuk Y-nya 138,3. Nah, lalu ini ada solution yang mana ada rumusnya ini Q2 sama dengan cos minus 1 X2 plus Y2 dikurang A2
A1 pangkat 2 dikurang A2 pangkat 2 dibagi dengan A2 1 dikali A2. Q1-nya sama dengan tan min 1 Y per X min tan min pangkat min 1 A2 sin Q2 sama dengan dibagi A1 plus A2 cos Q2. Nah, yang kedua ini adalah kayak gini. Berarti Q2 min cos Q2 X2 plus Y2 dikurang A1 pangkat 2 dikurang A2 pangkat 2 sama dibagi 2A 1 A2. Q1 sama dengan tan min 1 Y minus X plus tan minus 1 A2 sin Q2 dibagi dengan A1 plus A2 cos Q2. Lalu di sini adalah contoh soalnya yang dimana jawabannya adalah cos theta 2 sama dengan 158 eh, kuadrat 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dikurang 80 pangkat 2 dikurang 80 pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali 80 kali 80. Cos theta 2 sama dengan 224.964 ditambah dengan 4 dikurang dengan 6.400 dikurang 6.400 dibagi dengan 12.800 cos. Nah, hasilnya cos theta 2 sama dengan 168 dibagi dengan 12.800. Lalu cos theta 2 adalah 0,9506 atau yang dimana theta 2 itu adalah 18,19 derajat. Nah, dilanjut lagi untuk rumus yang kedua itu ada theta 1 sama dengan arc kan 2 dalam kurung 2,1580 dikurang arcan 2 80 dikali sin 18,19 derajat. Lalu 80 ditambah 80 cos dalam kurung 18,19 degree. Atau theta 1 sama dengan arca 2 dikali dengan 2,158 dikurang arcan 2 dikali 80 dikali 0,3125 80 ditambah 80 dikali 0,9506. Lalu arcan 2 ada 2 51 gini. Arcan 2 dikali 25 80 plus 76,05. Lalu theta 1 sama dengan arcan 2 dikali 2158 dikurang arcan 2 dikali dengan 25.156,05. Lalu theta satunya adalah 0,72 degree dikurang 99,1 degree. Lalu theta satunya adalah 8,38 degree atau 351,62 derajat. Untuk asumsi L1 80 unit dan L2 80 unit. Berarti di sini adalah theta satunya adalah 351,62 derajat atau 8,38 derajat dan theta 2-nya adalah 18,19 derajat. Nah, kesimpulannya adalah inverse kinematik Dwadov adalah metode untuk menentukan nilai sujud sendi pada manipulator robot dueling berdasarkan posisi yang diinginkan untuk n efektor. Proses ini menggunakan pendekatan trigonometri dengan rumus utama berdasarkan hukum kosinus dan menghitung theta 2 dan rumus abstan 2 untuk menghitung theta 1. Meskipun sederhana, inverse kinematik Dwadov memiliki beberapa karakteristik penting yaitu dapat menghasilkan dua solusi berbeda atau konfigurasi siku dan konfigurasi siku atas dan bawah. Memiliki singularitas pada posisi tertentu serta memiliki ruang kerja terbatas yang ditentukan oleh panjang kedua link. Metode ini banyak diterapkan oleh robotika, animasi komputer, dan animasi gerakan biomedikal. Namun memiliki keterbatasan karena tidak semua posisi dalam ruang dua dimensi dapat dicapai jika berada di luar jangkauan maksimum L1 ditambah L2 atau di dalam jangkauan minimum L1 dikurang L2. Semikian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga di sini sedikit belajar dan sedikit baru mengetahui ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.